Sobat Rizem, baik lagi di Bisik Bincang Asik. Kali ini aku lagi sama generasi berencana SMA 18 Kota Bekasi nih. Nah, biar orang-orang semua pada tahu dan lebih kenal, boleh kali kalian kenalan. Halo semua, perkenalkan aku dari Rosa, selaku Duta Genre Kota Bekasi tahun 2020. Halo semua, perkenalkan nama aku Abel Harlen, selaku Duta Genre Putra 2025. Halo semuanya, aku Diva Aristasari, Duta Genre Kota Bekasi tahun 2025. Halo semuanya, kenalin nama aku Arifana Fakira, Duta Genre Berbakat Kota Bekasi 2025. Nah, kan udah kenalan. Terus aku buat pembukaannya aku mau nanya, kalian kan pasti ikut eskul kan? Nah, kalau boleh tahu, kalian tuh lagi sibuk eskul apa sih? Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau aku pribadi sih aku ikut beberapa ekskul, banyak banget ekskul yang aku ikutin. Yang pertama itu ada CIR, ada Paskib, ada organisasi siswa intrasekolah juga. Jadi mungkin kesibukan aku di ekskul itu sih. Kalau aku sendiri sih sibuk cuma di 2 ekskul aja, di PIKR sama di Pasti. Kalau aku punya kesibukan 3 eskul aja nih. Jadi aku aktif dalam eskul PR, aktif dalam eskul pencaksilat, juga aktif dalam eskul tani. Kalau aku sendiri aktif di eskul PR, organisasi siswa sekolah, PKA yang bergerak di bidang bahasa, dan Rizum yang bergerak di jurnalistik dan radio. Oh, berarti semuanya pada sibuk-sibuk banget ya. Nah, sebelum aku tanya-tanya ke pertanyaan yang serius, aku mau nanya nih, setelah kalian jadi duta generasi berencana, apa sih kesibukan kalian belakangan ini? Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau aku pribadi, aku selaku ketua PKR 18 juga, jadi aku harus mengkoordinasi dengan ekskul tersebut. Aku juga aktif di organisasi sekolah, jadi banyak banget sih kegiatan aku. Jadi sebisa mungkin sebelum aku daftar duta generasi berencana, ada banyak banget yang harus aku pertimbangkan. Aku sendiri sibuk di tugas sekolah aja sih, palingan sama Pasti. Mungkin kesibukan aku sebelum menjadi duta genre Kota Bekasi yaitu aku mempunyai gelar yaitu Personal Putri Bangsa 2025. Jadi di selang-selang itu aku punya kegiatan banyak, yaitu salah satunya on duty atau aku ada harus menghadiri acara tersebut gitu. Kalau aku sendiri mungkin lebih sibuk ke ekstrakurikuler, terus kepanitiaan event dan organisasi. Aku punya beberapa pertanyaan buat kalian berempat. Pertanyaan aku yang pertama, apa alasan kalian tertarik menjadi duta generasi berencana? Mungkin dari aku dulu saja Kak. Nah, alasan aku untuk menjadi tertarik banget menjadi duta genre Kota Bekasi yaitu yang pertama untuk membanggakan kedua orang tua pastinya, yang kedua pastinya ingin menginspirasi teman sebaya atau masyarakat sekitar. Bener banget tuh, setuju sama Diva. Kalau aku sendiri, terinspirasi buat jadi duta genre gara-gara aku pengen jadi penggerak siswa SMA 18 untuk berperan positif dan juga menjadi calon duta genre yang baik. Kalau buat aku sendiri, aku emang sebelumnya udah tertarik nih sama duta-dutaan. Cuma buat aku sendiri yang paling familiar dan aku tahu tentang baru-baru itu generasi berencana. Dan selain itu juga aku lebih nyari experience aja sih. Nah, semuanya kan disebutin nih sama juga di kalian saya 2005. Mungkin dari aku pribadi sama aja sih seperti mereka. Cuman yang lebih wow-nya lagi ternyata aku tuh tertarik juga karena mendapatkan benefitnya yang lumayan besar dari duta generasi berencana. Jadi setiap kita menjalankan program kerja duta generasi berencana, kita mendapatkan benefit yang lumayan besar. Oh, jadi beragam ya alasan kalian itu. Terus menurut kalian berempat, kualitas apa aja yang harus dimiliki sama seorang duta generasi berencana? Mungkin dari aku dulu nih. Jadi kualitas yang baik itu menjadi duta genre Kota Bekasi yaitu kita harus mempunyai wawasan yang luas teman-teman. Kita juga harus mempunyai komunikasi yang baik, terus juga kita juga harus mempunyai public speaking yang bagus. Terus juga kita harus menginspirasi orang-orang sekitar. Oke, Kapayo ini pertanyaannya cuma satu-satu aja ya atau bagaimana? Iya, buat kalian berempat. Mungkin selain yang kita tadi sebutin, bagi aku sendiri duta genre juga perlu keahlian influence. Gimana sih cara kita sebagai duta genre buat
influence teman-teman sebaya kita tentang pentingnya perencanaan untuk masa depan. Selain buat influence, kita juga harus memperlukan sikap yaitu percaya diri. Karena tanpa percaya diri kita nggak bisa influence teman-teman. Nah, aku setuju banget sama Abah yang maksudnya seorang kita itu harus percaya diri, harus yakin karena kalau nggak mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mau bergerak. Jadi percaya diri itu adalah salah satu kuncinya. Oke. Nah, aku tuh punya pertanyaan buat kalian per orang, tapi aku mau nanya buat kalian bertiga dulu, buat generasi baru gitu. Aku mau nanya buat Arifah. Menurut kamu isu apa yang paling penting disuarakan oleh duta generasi berencana saat ini? Menurut aku sendiri banyak banget sebenarnya isu-isu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Tapi yang paling kita utamakan di sini tuh kayak pencegahan nafsa, pencegahan pernikahan dini, penggunaan nafsa yang tadi itu, terus habis itu juga mental health, gimana sih cara kita membuat perencanaan masa depan untuk membentuk generasi emas. Ya. Terus kalau menurut Abel, gimana masa depan generasi muda jika semua memahami konsep generasi berencana? Kalau semuanya paham dalam konsep generasi berencana, pastinya masih muda itu generasi masih muda yang akan datang berbebas dari masalah sosial seperti depresi dan juga perceraian, putus sekolah dan lain-lain. Kalau buat Diva, gimana cara kamu menyampaikan pesan generasi berencana agar mudah diterima oleh teman sebaya kamu? Mungkin cara aku sendiri untuk menyampaikan yang baik dan yang benar untuk teman sebaya nih. Kita harus punya solusi terbaik untuk hal yang menarik. Jadi kita untuk menginfo hal tersebut harus yang menarik. Karena kalau misalkan tidak menarik yang gitu-gitu aja mungkin menjadi bosan ya. Ya benar sekali. Yang pertama contohnya itu kita bisa membuat sosial media ya, postingan sosial media yang menarik yang tujuannya itu untuk mengajak teman-teman untuk memahami generasi berencana. Nah, pertanyaan terakhir buat duta generasi berencana SMA 18 Kota Bekasi. Buat Daryl, gimana cara kamu membagi waktu antara tugas sebagai duta generasi berencana dengan sekolah, paskib, ketua PR, sama aktivitas lain? Oke, buat yang pertama pasti aku tuh harus memprioritaskan apa yang harus aku lakukan dulu. Yang pastinya tugas sekolah itu prioritas aku pertama karena yang pasti ya itu kan harus kita laksanain. Jadi menurut aku tuh sebelum aku daftar menjadi duta generasi berencana aku juga aku harus memikirkan hal itu dengan matang-matang ya pastinya. Jadi aku harus memprioritaskan tugas sekolah dulu sih. Oke, sebelum kita menutup nih acara kita kali ini, kalian ada nggak sih pesan-pesan buat teman sebaya kita? Mungkin kita langsung jalan aja kan Oh, ya. boleh. Kayak aku punya jargon dari duta generasi berencana. Jadi kalau misalnya aku bilang salam genre, kalian bisa ikut ya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke, makasih kalian udah mengisi acara bisik kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Dadah semuanya. Dadah Sobat Liza.